generasi yang baru atau Gen Z ini, bahwa dulu di Indonesia juga ada peristiwa yang sangat memilukan, yaitu orang bertindak sewenang-wenang, atau saya selalu bilang tanpa pikir panjang, sebuah operasi tanpa pikir panjang. Itu terjadi di mana nyawa nggak ada harganya, yang menembak pun, yang membunuh pun, ya intinya dua-duanya itu tanpa pikir panjang. Itu pernah terjadi di kita, Pak. Tapi kan yang kita tahu itu kan Petrus itu kan dia berkaitan dengan pemerintahan gitu ya Pak. Apa Bapak nggak ada tekanan atau gitu? Dia takut ada pro dan kontra, maksudnya dengan adanya di tayangan film ini gitu? Oh enggak, ini udah 20 tahun. Udah lebih dari 30 tahun peristiwa itu, ya anggap aja misalnya G30S ya, yang ideologik ya. Itu kita mau ngomong apa aja udah nggak ada yang bisa nuntut. Nah, peristiwanya udah lebih dari 20 tahun. Sehingga hukumnya udah nggak bisa. Jadi kita mengikuti itu. Kalau misalnya tahun 90-an kita bikin tentang Petrus, pro kontranya akan tutup menuntut. Gitu. Ya, pada waktu itu juga misalnya ya, korban itu artinya orang yang netral, pedagang yang misalnya dipajak, lepas ada yang suka dipajakin atau dijaga keamanannya. Kalau kita lihat film Godfather itu ya inspirasinya rata-rata dari sebuah film Bonnie and Clyde. Dia merasa dijaga, dia kasih. Ya kita kan nggak tahu siapa yang nyuruh. Bisa aja Polres setempat, Danrem setempat yang udah dipesenin. Nah, ini kan orang-orang yang suruhan. Nah, gitu. Jadi itu terjadi, tapi kemudian menjadi kacau ketika ya ada sesuatu yang tidak mengenakan di orang pemerintah. Itu aja. Ya, saya tambahkan bahwa peristiwa Petrus itu fakta sejarah yang oleh rezim Orba pada saat itu tahun 1981-1993 adalah satu tindakan politik, ya, keputusan politik yang menyangkut tentang keputusan untuk mengambil tindakan tegas. Nah, ini topik yang menarik tentunya, terlepas dari pro kontra pada saat itu sebagai sebuah bahan film, ini menjadi sangat menarik karena selain sebagai file, sebagai satu dokumen, ini juga sebagai pembelajaran untuk anak-anak Gen Z sekarang tentang misalnya apa? Tentang hak asasi manusia, tentang law and enforcement, tentang pemahaman kehidupan rakyat, bahwa keputusan politik itu seyogianya tidak didasarkan pada tindakan gerakan tanpa pikir. Jadi semua diambil hanya karena dasaran keputusan sepihak dari pemerintah yang sebenarnya perlu kajian dari banyak aspek. Nah, ini penting untuk pembelajaran masyarakat atau Gen Z pada saat sekarang ini. Itu. Berarti ini hanya pembelajaran gitu ya Pak, tidak ada maksud untuk mencari keadilan pada saat peristiwa itu? Karena udah ditutup, udah expired. Expired, nggak bisa. Oke Mas, untuk prosesi syutingnya kan maksudnya ini kan butuh riset lama juga ya maksudnya, untuk dokumenter kan memang fakta kan. Betul. Seperti apa sih, ada tantangannya seperti apa nih Mas? Prosesnya seperti apa dalam pembuatannya? Ya pasti ya, karena ini karena fakta sejarah, tentu kita butuh riset yang sangat ketat. Pasti kita memerlukan sumber-sumber utama atau sumber-sumber tersier yang langsung mengacu pada korban, ya, korban-korban. Dan yang lain adalah masukan yang paling berharga adalah dari dokumentasi pers. Dokumentasi pers itu berupa clipping-clipping di koran, itu kami pelajari. Kami cari titik temunya, kemudian kami cari narasumber-narasumber yang paling berkompeten. Nah, dasar dari itu yang paling utama untuk menguatkan dasar tindakan kami memutuskan ini menjadi film adalah buku Soeharto. Ya, jadi situ kami mendapat pijakan yang sangat kuat dari sudut manapun. Gitu kira-kira. Ini durasinya bakal berapa lama dan akan dibikin sequel kah apa seperti apa? Iya, pasti sequel. Karena ya peristiwa ini kan ya
semua tahu bahwa awalnya emang dari Jogja, tapi kan melebar ke seluruh Indonesia. Ibaratnya Jawa lah, mau Surabaya ada, Bandung ada, Semarang, kota-kota kecil, Malang apa segala macam. Dan ada tokoh-tokohnya. Nah gitu. Itu kan pasti ya mungkin ceritanya akan sama, ditembak dor mati. Terus, tapi misalnya kami berkenalan dengan Bu Tina, ternyata bercerita sangat dramatis ke saya, dan saya bisa menampilkan dramatisasi itu kepada teman-teman. Ya, insya Allah kalau menonton itu kita jadi hanyut lah, kejam banget gitu. Lepas dari Selamat Gaplak itu kayak apa, tapi ya nggak pikir panjang mas, dor udah. Dia kan punya istri, punya anaknya gimana, mau dirawat kek, mau diurusin kek. Nah harusnya kan kayak gitu, ini enggak. Pak, sekarang kan juga Petrus itu kan di media sosial juga banyak kontroversi ya Pak ya. Karena kan sekarang banyak ormas juga, banyak juga netizen yang bilang udah lebih baik diadakan Petrus lah biar Jakarta aman itu. Apa Kang ambil dari situ juga Pak? Enggak. Sekarang itu nggak perlu takut seperti ada Petrus lagi. Kenapa? Masyarakat Jakarta, masyarakat Indonesia, masyarakat dunia udah pegang senjata masing-masing di tangan sekarang. Anda pegang senjata, Anda pegang senjata. Gak ada yang berani jahat sama kalian. Senjata kalian ada kamera di tangan Anda semuanya. Saya nggak bilang handphone. Semua orang udah takut dengan kamera. Sumpah demi Rasulullah nih. Saya ada orang jahat, saya kirakan pergi Mas Dira. Cuman handphone, kamera, nggak perlu dor. Lebih memalukan daripada dor. Artinya orang lebih menghargai nyawa sekarang. Sekarang gini ya, itu cuman yang digosipin Mas. Zaman Mas, sebelum ada kiriman paket online, kalau ada paket online, habis itu lihat kampung Mas, dengan bawa barang segitu. Kalau itu terjadi saat ini berarti Indonesia nggak aman. Tapi yang terjadi adalah mau ada anak nongkrong mabuk itu lewat aja malam-malam. Ada yang rampok, ada yang malak, nggak ada. Mas tapi percaya bahwa sekarang dipetrusin aja, nggak ada orang jahat sekarang, takut semuanya. Tapi sekarang tuh banyak juga Pak yang pingin ibarat kata diadakannya Petrus, karena sekarang kan banyak begal, banyak ormas. Saya barusan ngomong, begal nggak ada Mas. Itu dengan dibuktikan. Pengirim paket itu Mas, setiap jam, setiap malam kamu tanya, bawa barang yang gampang banget dirampok Mas. Demi Allah Mas, kalau saya jadi perampok itu paling enak. Itu barang bisa 20 juta, 30 juta satu orang. Nggak ada Mas. Itu cuma asumsi Mas saja. Itu bukti nyata. Tongkrongin orang paket yang bawa barang motor, banyak barangnya lewatin anak-anak. Nggak ada yang nakali Mas. Karena takut dengan handphone. Mas disuap, Mas dimintain duit, sodorin handphone Mas. Nggak jadi Mas. Sumpah ini Mas, semua orang udah ngerasain. Senjata kita sekarang handphone, bukan senjata membunuh orang, tapi mempermalukan orang. Oke, ini untuk tayangnya sendiri kapan kalau boleh tahu Mas? Tayangnya tanggal 5 mungkin. Tanggal 5. Saya pastinya nggak tahu, tapi tanggal 5 yang saya. Udah